Terus berkaitan dengan yang lahan masyarakat yang belum dibayar, nanti akan kami koordinasikan lebih lanjut karena kami di Bapeda tidak tahu terkait dengan tanah itu, tidak mengetahui itu ya. Assalamualaikum sahabat Iqomah TV, jumpa bersama saya Muhammad Afifullah di acara One Voice Satu Suara. Kali ini kami sedang bersama dengan Bapak Heri Purwanto selaku Kepala Bidang Infrastruktur Bapeda Jatim. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Langsung pertanyaan saya kepada Bapak mengenai acara opening ceremony ini dan diskusi publik ini, Pak, yang mana mempunyai tema menyambut mega proyek IISP bersama birokrasi DPR dan akademisi. Nah, apa yang menjadi kesepakatan di acara diskusi publik ini, Pak? Ya, yang pertama yang ingin kami sampaikan bahwa diskusi publik ini adalah diskusi di antara mahasiswa ekonomi, yaitu sekedar ingin mengetahui bagaimana perkembangan mega proyek. Jadi yang kami dari sisi pemerintah menyampaikan persiapan-persiapan yang akan dilakukan di mega proyek ini. Nah, mengenai kesepakatan saya kira tidak ada kesepakatan gitu, cuman karena mega proyek ini tentunya membutuhkan waktu yang lama. Ya mungkin kalau disebut kesepakatan bahwa pada saat ini pemerintah sedang melakukan penyiapan untuk proyek tersebut. Dalam bentuk apa persiapan pemerintah percepat pembangunan ISP ini, Pak? Ya, yang pertama terkait dengan lahan. Sebetulnya lahan untuk ISP ini sudah tersedia, cuman lahan ini kan pada saat ini menjadi asetnya dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian PUPR. Nah, untuk bisa membangun ini, pemerintah provinsi berharap bahwa lahan untuk ISP yang ada di Kementerian PUPR itu dapatnya untuk dihibahkan ke pemerintah provinsi atau paling tidak bisa diberikan izin pinjam pakai sehingga bisa dilakukan pembangunan. Baik, terkait dengan lahan yang sudah dibebaskan sekitar 40 hektar oleh BPWS kemarin. Nah, dan juga Bu Khofifah pernah berpidato bahwasannya beliau menunggu penyerahan lahan dari PUPR. Lah, pertanyaannya bagaimana tanggapan Bapak terkait hal tersebut? Ya, dari sisi pemerintah provinsi kita sudah bersurat kepada Kementerian PUPR gitu ya. Harapannya surat itu yang seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu bahwa dari Kementerian PUPR dalam hal ini pemerintah pusat dapat menghibahkan lahan tersebut kepada pemerintah provinsi atau pinjam pakai gitu, sehingga proyek ini bisa dilaksanakan oleh daerah gitu. Wacana untuk pembangunan ISP ini sudah dilantunkan oleh Ibu Gubernur itu sudah 3 tahun yang lalu. Yang keduanya, lahan yang sudah dibebaskan yang kurang lebihnya 43 hektar itu ada beberapa tanah rakyat yang belum terbayarkan. Menanggapi hal seperti itu, Bapak seperti apa? Iya, mengenai proyek ini yang sudah 3 tahun disampaikan, memang setelah diterbitkannya Perpres 80 ini memang ada masa pandemi, Pak ya, sehingga ini tensinya juga agak menurun gitu ya. Namun demikian tentunya kita pada saat ini seperti yang saya sampaikan tadi di forum juga, kita dari pemerintah provinsi sedang menyiapkan penyiapan dokumen perencanaannya begitu ya, baik itu studi kelayakan maupun detail desainnya gitu. Terus berkaitan dengan yang lahan masyarakat yang belum dibayar, nanti akan kami koordinasikan lebih lanjut karena kami di Bapeda tidak tahu terkait dengan tanah itu, tidak mengetahui itu ya. Jadi kita di pemerintah provinsi atau di pemerintah daerah tidak akan bisa membangun karena tanahnya bukan milik pemerintah provinsi. Tanah sekarang berada di pusat. Itu harapannya mau diminta begitu ya, dalam bentuk hibah gitu kan, supaya nanti kita bisa melaksanakan. Kalau tidak selama itu belum dihibahkan kepada daerah, nanti akan menjadi persoalan ketika membangun. Yang terakhir, Pak, langkah-langkah apa yang diambil untuk percepatan ISP ini, Pak? Ya, tadi upayanya kita berkirim surat ya, kepada pemerintah pusat untuk dapatnya lahan tersebut bisa dihibahkan kepada pemerintah provinsi. Baik.
Itulah perbincangan kami dengan Bapak Heri Purwanto mengenai Indonesia Islamic Science Park. Terima kasih atas waktunya dan juga saran-sarannya. Saya Muhammad Afifullah melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.